Selamat sore semua saudara, senang sekali kembali bisa menyapa saudara melalui pelayanan online pada hari ini, Jemaat Tuhan GPD Brisbane. Tuhan Yesus memberkati, ya semangat di dalam Tuhan. Demikian juga saudara-saudara dimanapun Anda berada, kami senang menyapa Anda, kami senang menyapa Anda dalam kasih Kristus, kami senang menjumpai Anda dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya percaya bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Allah, maka Allah sedang mengerjakan perkara-perkara besar dan signifikan di hidup kita masing-masing. Mari saudara buka hati kita untuk Tuhan berkarya dan berbicara di hidup kita. Saya selalu berkata, ukuran dan luas kita membuka hati kita adalah ukuran dari penerimaan kita tentang Tuhan di hidup ini. Happy Mother's Day untuk semua ibu, baik di GPD Brisbane, Algibor Gold Coast, juga kepada saudara-saudara para ibu, I love you so much. God bless you. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun hari ini didedikasikan secara khusus sebagai hari ibu, saudara, tapi hari ini izinkan dan mohon maaf, saya tidak bicara khusus tentang wanita, saya tidak bicara khusus tentang Mother's Day. Tapi saudara, saya ingin membawa kita untuk bersama-sama mengikuti apa yang Tuhan taruh di hati saya, di hati kita semua, untuk kita menikmati rahasia kekayaan dari kemurahan Allah. Mari saudara, kita mengawali pembacaan kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Firman Allah berkata demikian buat kita semua. Saya baca buat saudara, saudara bisa mengikuti di screen ini saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara, begitu seringnya kita mendengar ayat ini dan kita sangat paham, saudara, tentang bunyi dari Alkitab, saudara, ya, dari ayat ini khususnya. Alkitab katakan dengan tegas, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, saya tidak secara khusus berbicara tentang kita dalam bagian ayat ini. Tapi saya ingin saudara, mari kita melihat tentang eksistensialitas dari Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Saya ingin supaya kita mengerti bahwa begitu kuatnya eksistensialitas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Begitu kuatnya kehadiran Tuhan, jaminan Tuhan untuk kita, untuk saudara, untuk siapapun Anda, ya, dengan nama spesifik Tuhan datang kepada saudara. Saudara, saya akan kembali nanti kepada ayat ini, tapi saya ingin kita melihat di dalam pembacaan-pembacaan berikutnya, di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-37, saudara, ya. Injil Markus pasal 4 ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di antara murid Tuhan ada nelayan, saudara. Nelayan profesional. Mereka menjadi nelayan sekian lama, ya. Dan mereka nelayan-nelayan yang sukses. Artinya, saudara, secara profesional mereka mengerti bagaimana mengatasi situasi bahaya ketika ada di tengah laut atau ketika berhadapan dengan ombak dan angin yang keras. Tapi ketika saudara mengikuti pembacaan perikop ini secara keseluruhan, saudara akan ngerti, saudara, di sana. Ketika murid-murid membawa Yesus, ya, dengan pikiran mereka mampu menyelesaikan perjalanan itu dengan kekuatan, dengan kemampuan mereka. Tapi yang menarik, saudaraku, sampailah kemudian di dalam perjalanan itu, Alkitab katakan, mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kemudian mereka sampai pada satu titik kritis di mana pengalaman profesionalisme mereka menjadi seorang nelayan itu tidak mampu mengatasi
atau tidak mampu membuat mereka dapat melanjutkan perjalanan. Bahkan Alkitab katakan, di tengah usaha mereka, bahkan perahu itu mulai penuh dengan air. Mulai penuh. Saudara, keadaan bahaya di tengah laut atau di tengah danau dengan ombak yang keras, saudaraku, pada titik kritis, saudaraku, itu benar-benar sebuah pengalaman yang sangat berat, pengalaman yang sangat menakutkan. Tapi menarik, saudara, pada ayat yang ke-8, ya, kita akan melihat ayat ini secara khusus. Ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Pada waktu itu bicara tentang ketika Tovan yang sedang mengamuk begitu dahsyat. Dan ombak yang begitu keras yang membuat air masuk ke dalam perahu hampir penuh, saudara. Di waktu itu Alkitab katakan Yesus tidur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ngerti bahwa ketika perahu itu oleng, diombang-ambingkan dengan gelombang yang keras, agak impossible untuk kita bisa tenang, ya, bisa tenang. Pada situasi bangun pun kita nggak bisa stabil. Kita nggak bisa stabil. Tapi yang sangat menarik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada titik bahaya bagi para profesional, pada titik kritis bagi para orang-orang yang memiliki pengalaman nelayan, Yesus tidur, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudaraku, ya, ketika perahu mereka sedang diombak, dioleng, saudaraku, ya, perahu air mulai penuh dengan air, tapi Yesus tidur. Kalau Alkitab katakan Yesus tidur, saudara, itu benar-benar dia bukan sekedar lay down untuk sekedar mata melek, bukan, saudara. Tapi dia benar-benar tidur, saudara. Tidur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu kita mengikuti pembacaan berikutnya, seterusnya murid-murid datang kepadanya. Tuhan, apakah engkau enggak peduli kalau kita semua termasuk engkau akan binasa? Itu cara pandang murid-muridnya. Apakah engkau enggak peduli kalau kita semua termasuk engkau akan binasa di perahu ini? Lalu saudaraku, Yesus bangun. Jadi saudara, Yesus bangun bukan karena dahsyatnya ombak itu. Bukan karena dahsyatnya Tovan itu. Bukan, Yesus bangun bukan karena. Yesus bangun karena ada seruan. Yesus bangun karena ada seruan minta tolong, saudara. Ya, ada seruan minta tolong. Dan lalu ketika Yesus mendengar itu membangunkan Yesus. Dan pada detik itu Alkitab katakan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, tenang, diam, tenang. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh, saudara, teduh sekali. Saudaraku, perubahannya sangat ekstrim. Dari Tovan yang sangat keras, tiba-tiba air itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali. Dua hal penting yang kita lihat pada bagian ini. Yang pertama bahwa tidak ada satu keadaan pada dimensi kemanusiaan yang ada di sekitar kita yang mampu mempengaruhi kedaulatan Tuhan. Gak ada. Sekali lagi, tidak ada dalam dimensi kemanusiaan kita yang terjadi di hidup kita, apapun namanya. Tovan, Alkitab katakan Tovan, badai, apapun titik kritis bahaya itu tidak atau sama sekali tidak dapat merubah, mengubah, mempengaruhi kedaulatan Tuhan. Gak bisa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus tidur ketika Tovan. Bahkan hukum alam pun ya tidak bisa mengganggu Yesus dari tidurnya. Sederhana ini kita melihat itu. Bahkan hukum alam pun gak mampu membangunkan Yesus dari tidurnya. Saudara, Yesus tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Yesus tidak pernah berubah. Dan sekali lagi, tidak ada yang dapat mengubah. Dalam pembacaan awal kita tadi, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada. Nggak ada. Kita boleh mendefinisikan sebuah peristiwa titik bahaya yang paling kritis, saudara, sekalipun. Ya, di tengah ancaman maut sekalipun, itu pun tidak dapat mempengaruhi eksistensi Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita.
Makanya Alkitab katakan maut sekalipun, kematian, penganiayaan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang begitu sangat kuat. Haleluya. Haleluya. Hanya justru seruan, doa dari anak-anak, dari orang percaya yang dapat mengubah. Alkitab banyak menceritakan, saudara. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, sudah bisa mendapatkan banyak peristiwa. Ketika Yesus mendapati hati yang berubah, kehidupan rohani yang diubahkan, ada pertobatan sungguh, ada seruan kepada nama Tuhan, ada doa yang naik dalam ketulusan. Alkitab katakan begini, maka menyesallah Tuhan. Artinya, Yesus mengubah apa yang sebelumnya dia telah putuskan dalam keputusan keilahiannya, tapi itu mampu berubah. Kenapa? Karena ada seruan. Karena ada seruan. Yesus, apakah engkau enggak peduli kalau kami binasa? Bukan, kita enggak bicara tentang bagaimana emosinya kita berkata kepada Tuhan. Banyak kali kita berbahasa begini kepada Tuhan. Tuhan enggak adil. Di mana Tuhan? Ketika semua persoalan ini begitu berat. Kenapa semua peristiwa ini menimpa diri saya Tuhan? Saya enggak mampu. Kita banyak kali mempersalahkan Tuhan, bukan? Kita banyak kali mempersalahkan Tuhan pada situasi ini. Tapi dengar baik. Apapun bahasa yang engkau ungkapkan pada titik kebutuhanmu akan Tuhan, dengar baik. Itu mampu membangunkan Tuhan. Itu bahkan Tuhan mampu mengubah ya, kedaulatannya hanya untuk apa? Hanya untuk memenuhi supaya kita tetap melekat di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat pada bagian-bagian berikutnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Alkitab katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-8, saya sudah sempat menyinggung sedikit tentang hal ini, saudara. Ibrani pasal 13 ayat ke-8 dikatakan begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudaraku, yang kedaulatan Allah ini adalah kedaulatan yang penuh, mutlak. Saudara. Saya katakan tadi, bahkan hukum alam pun tidak bisa mengubah, mempengaruhi Tuhan dalam keputusannya, Tuhan dalam eksistensialitasnya. Semua persoalan yang terjadi di dunia, yang terjadi di alam semesta, di bawah kolong langit ini, tidak bisa mengubah Tuhan. Nggak bisa. Dan izinkan saya katakan ini, persoalan yang sedang kita hadapi tidak akan mengubah kuasa Tuhan. Enggak. Tidak ada yang dapat mengubah itu. Apa yang sedang terjadi bagi kita hari-hari ini, apapun pengalaman psikologismu hari ini, di rumahmu hari ini, di keluargamu, di pekerjaanmu, di studimu, dimanapun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah. Tadi pagi, di kebaktian pagi saya katakan, yang penting buat kita adalah mau nggak kita mau datang kepada Tuhan. Mau nggak kita mau merespons panggilan, ajakan Tuhan buat kita. Yang terpenting buat kita gereja Tuhan, ingat, imani. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang mengasihi saudara. Perhatikan baik. Yesus yang mengasihi saudara adalah Yesus yang tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika Alkitab berkata Yesus tetap sama kemarin dan sama hari ini, maka ada pertanggungjawaban yang di dalamnya. Bahwa selamanya dia akan tetap sama. Dia akan tetap sama dalam kasihnya. Saudara, kita kembali kepada peristiwa dalam pembacaan kita tadi, Ketofan dan seterusnya. Tapi saya ingin kita lihat di bagian yang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-18 dan 19. Yohanes pasal 6 ayat 18-19. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saudara, sama peristiwa. Saudara bisa memperhatikan murid-murid yang sedang kesusahan mendayung perahu mereka. Tengah malam, saudaraku. Mereka sedang kesulitan mendayung, saudara. Lalu Alkitab katakan, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Sekali lagi, Alkitab proof bahwa tidak ada peristiwa alam pun yang dapat merubah, mempengaruhi kedaulatan Tuhan. Di tengah badai sekalipun, di tengah persoalan sekalipun, Alkitab katakan Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di dalam atau di atas persoalan mereka. Yesus ada di atas persoalan yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Artinya saudara yang kasih, Alkitab kira-kira sederhananya mengatakan begini, kita boleh punya masalah, tapi Yesus santai aja tuh. Dan kalau Yesus mampu berjalan di atas setiap persoalan kehidupan manusia, Alkitab ini katakan bahwa dia mampu menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Dan Alkitab juga berkata ketika kita berseru kepada Tuhan, saudaraku, ya, itu mampu mengaktifkan kuasa dan kasih Tuhan. Yang penting dalam kekristenan itu sendiri adalah bagaimana kita mengaktifkan kuasa kasih Tuhan melalui respons kita kepada Tuhan. Mau datang berseru kepada Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas persoalan yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Ya, yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Dan bukan cuma itu. Saudara, kalau saudara baca keseluruhan, dari kejauhan Yesus melihat, Yesus tahu murid-murid sedang kesulitan. Yesus tahu. Dan itu tengah malam, saudara. Perhatikan baik. Tidak ada situasi malam. Tidak ada situasi dark. Tidak ada situasi gelap di hidup kita yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa terlihat oleh Tuhan. Tidak ada peristiwa di hidup kita di luar jangkauan Tuhan. Dia mampu menyelami, melihat detail setiap bentuk persoalan hidup kita. Hari ini kita sedang menangis, hari ini kita sedang menghadapi pengalaman-pengalaman yang setiap orang mungkin berbeda. Hari ini ada yang sedang tertawa, hari ini yang sedang tersenyum, hari ini mungkin juga ada yang sedang meneteskan air mata. Nah, Tuhan mampu melihat bagian dari peristiwa kemanusiaan yang sedang menimpa setiap manusia. Dan sekali lagi, apa yang Anda alami hari ini tidak akan mengubah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Nggak ada persoalan saudara berat banget, saudara. Perspektif berat banget itu hanya dalam perspektif manusia. Makanya saya selalu katakan bahwa iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Haleluya. Iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Dari cara pandang Kristus, persoalan apapun yang kita hadapi, saudara. Alkitab katakan Yesus mampu berjalan di atas persoalan itu. Yesus mampu hadir, bahkan seketika Yesus berkata, danau diam tenang, dan Alkitab katakan detik itu juga diam tenang, seketika itu juga. Jika Yesus mau, jika Yesus bersimpati dengan seruan kita. Ketika Yesus mendengar, ketika suara seruan hatimu, ketika doa bahasa imanmu nyampe dan menyentuh sorga, menyentuh hati Tuhan, maka itu akan menarik kuasa Tuhan. Itu akan menarik kuasa Tuhan untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kitab Nahum pasal yang pertama, saudara, kita lihat bagian ini. Supaya kita ngerti. Dalam pembacaan awal kita tadi, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Alkitab sudah menyebut semua bentuk titik bahaya di situ. Ya. Nahum pasal 1 ayat 3, 4, 5. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saya suka banget ayat ini, saudara. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Gak ada yang gak bisa Tuhan buat dalam hidup kita. Ia mampu berjalan di dalam puting beliung dan badai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kehidupan kita rasanya seperti itu. Hari-hari ini saudara, seluruh dunia sedang menangis. Saya selalu berkata, hari ini kesempatan terbaik untuk saudara mengaktifkan iman saudara.
Hari ini kesempatan terbaik untuk Tuhan mendapati seruan, saudara. Hari ini Anda bisa melatih diri saudara dan mendapati bagaimana berdoa dengan tulus. Hari ini. Hari ini Anda bisa belajar menemukan kejujuran spiritual saudara. Oh kayak gini. Dan Allah mau hadir dan Alkitab katakan ia berjalan dalam puting beliung. Wow. Nggak ada yang dapat mempengaruhi Tuhan ketika dia menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Allah hadir di kehidupan kita. Bagian kita, ayo dong datang pada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Ada lagu lama katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Saudara, penting buat kita untuk menjaga hati kita, menjaga mentalitas kita untuk ketika mendekat kepada Tuhan. Lagu yang kita nyanyi tadi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saya berharap ini adalah ungkapan kejujuran kita. Ini ungkapan kejujuran kita. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati. Dengar baik. Kalau Alkitab katakan Yesus atau Tuhan berjalan di atas badai, maka di tengah persoalan hidup dunia ini pun, kita mampu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Di tengah badai hidup kita, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Di tengah persoalan hidup kita, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Murid-murid, ketika mereka ada pada titik kritis, bahaya, mau tenggelam, perahu mau penuh air, mereka seru, Tuhan, Guru. Ketika mereka berseru, detik itu juga Yesus bangun. Yesus bereaksi terhadap doa mereka. Saudara yang kasih, ingat kita punya Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Dia tetap sama. Saya selalu membacakan ayat ini, Amsal pasal 18, ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat 10 katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kembali Alkitab menggunakan metafora ini, saudara. Menara yang kuat. Menara selalu ditempatkan di tempat yang tinggi atau kalau di tepi laut dibangun di atas batu karang. Bahkan ada lighthouse tertentu yang benar-benar dibangun di tengah batu-batu karang, batu-batu cadas yang tajam yang kemudian diterpa dengan badai, dengan ombak. Kekuatan yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu seperti menara, tempat yang tinggi yang tidak bisa digoyahkan. Alkitab katakan langit dan bumi akan berubah, semuanya akan berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Alkitab ingin berkata kepada saudara bahwa Tuhan itu seperti menara yang kuat dan kesana orang benar berlari dan menjadi selamat. Allah yang saudara layani, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Allah yang saat ini saudara sedang muliakan lewat pelayanan ini adalah Allah yang tidak bisa terpengaruh dengan persoalan hidupmu. Dia mampu berjalan, dia mampu berada di atas persoalan hidupmu. Dengan mudah dia akan berkata kepada kita, ulurkan tanganmu. Ketika Petrus mulai tenggelam, Alkitab katakan Yesus mengulurkan tangan dan menarik dia ke atas. Kenapa? Karena Yesus ada di atas persoalan kita. Dia ada di setiap badai, bahkan dia berjalan di dalam badai itu. Gak ada yang bisa mempengaruhi Allah kita. Ya. Gak ada yang bisa mempengaruhi Allah kita. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kembali dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 katakan begini. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oh haleluya. Saudara perhatikan baik, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Banyak kali orang Kristen suka meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang Kristen merasa begini, oh iya, kalau mungkin hal-hal seperti Tuhan bisa selesaikan. Tapi ini masalah terlalu besar, Tuhan mungkin gak bisa, Tuhan gak dapat, Tuhan mungkin harus dibantu.
Memahami konteks ayat ini, Alkitab katakan jika Allah ada di pihak kita, maka Allah yang berada di pihak kita harus kita imani adalah Allah yang mampu berjalan di tengah badai. Allah yang kita imani di dalam konteks jika Allah ada di pihak kita, kita harus mengimani adalah Allah yang tidak bisa terpengaruh dengan persoalan dan bentuk konflik apapun. Karena dia tidak pernah berubah. Dan Allah yang seperti itu yang ada di pihak kita, yang akan menjadi pembela buat kita. Maka kita katakan pada titik iman kepada Allah yang hidup, gak ada yang bisa melawan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita begitu sangat powerful, saudara. Ya, Allah kita Allah yang hidup, yang mengerti, yang melihat kehidupan saudara. Saudara, saya katakan mungkin kalimat klasik buat saudara, banyak kali saudara, atau sudah berkata gampang pendeta ngomongnya. Saya berkata begini, ketika ada dalam persoalan hidupmu, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah protes kepada Tuhan. Jangan, saudara. Ingat, saudara, yang kasih Tuhan. Ubah energi protes menjadi sesuatu yang positif. Dalam ubah bahasamu menjadi doa. Ubah energimu menjadi penyerahan kepada Tuhan. Ubah momen hidupmu di situasi yang berat. Saya ingin berkata kepada di dunia ini yang mampu menolong hidup kita hanya Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Sepanjang kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela kita sehingga nggak ada yang melawan kita. Sudah secara cepat ada pengalaman dalam kitab Perjanjian Lama, saudara, tentang Daud. Kita lihat sudah tentang Daud di 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Saya ceritakan kepada saudara. Ketika Daud datang di tengah pertempuran antara orang Israel dan Filistin berhadapan dengan Goliat. Dan saudara, Alkitab katakan begini, jagoannya Israel nggak ada yang berani sama Goliat. Bahkan Goliat meremehkan orang Israel, sangat meremehkan orang Israel. Lalu Daud datang, imannya bangun, saudara. Spiritnya bangkit, saudara. Spiritnya bangkit. Cara pandangnya tentang Tuhan beda dengan kebanyakan. Ini penting. Cara pandang Daud tentang Allah Israel dan cara pandang orang Israel sendiri tentang Tuhan itu berbeda. Cara pandang ini yang harus kita bangun. Dan Daud katakan begini, saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud katakan begini, kalau Tuhan sudah menolong aku di masa yang lalu, dia mengimani Allah tidak pernah berubah. Dia ngerti Yesus Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia mengatakan bahwa kalau dulu Tuhan sudah tolong, kalau kemarin Tuhan sudah tolong, maka hari ini juga Tuhan pasti membuktikan pertolongan yang sama. Sebab dia tidak pernah berubah. Allah yang saya sembah, Allah yang sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Punya cara pandang yang berbeda tentang Tuhan. Apakah waktu itu orang Israel tidak punya pahlawan-pahlawan yang hebat? Punya. Mereka punya Saul, seorang raja yang juga hebat, saudaraku. Tapi berhadapan dengan Goliat, cara pandangnya berbeda. Daud katakan, kalau Tuhan pernah tolong kemarin, aku percaya Tuhanku tidak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau kemarin kuasanya dahsyat, hari ini pun kuasanya sama dahsyatnya. Itu yang diimani. Dan kita semua tahu ending ceritanya. Ketika kemudian Daud maju berperang, dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang awalnya tadi dia diremehkan, awalnya dia tadi tidak dipandang, bahkan dimarahi oleh kakak-kakaknya. Tapi saudara, dia buktikan imannya. Mari. Di masa ini buktikan iman kita. Tunjukkan kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kita memiliki semangat, gairah. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau mampu berjalan di atas persoalan hidup kami. Engkau mampu membuat badai itu tenang. Haleluya. Badai itu tenang. Bagian yang kedua, saudara, tentang Yosua. Tentang Yosua. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Saya suka kalimat ini. Pada hari ini aku mulai membesarkan. Yosua sedang diangkat oleh Tuhan.
Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Haleluya. Alkitab katakan saudaraku, ketika Tuhan mau mengangkat Yosua, ya, ketika Tuhan mau mengangkat Yosua, saudara, saya suka banget Alkitab mengatakan bahwa, saudara, hari ini aku membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Yang berkuasa mengangkat kita tinggi adalah Tuhan. Amin. Alkitab berkata sangat jelas, saudaraku yang kasih, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ingat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini ketika Anda mempercayai Allah yang tidak berubah, ketika hari ini Anda memiliki cara pandang yang clear tentang Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang mampu berjalan di tengah badai seperti menara yang kuat, saudara, Allah akan sanggup mengangkat kita tinggi kepada kemuliaan. Kitab Ayub katakan, duduk di samping raja-raja, di atas tahta menjadi kepala. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama. Saya menyembah Allah yang sudah menolong saya kemarin. Dan saya tetap menyembah Allah yang sama hari ini. Dan selamanya saya mengasihi Allah yang sama. Dan saudaraku yang kasih, mari saya ingin mengajak jemaat Tuhan GPD Brisbane. Ayo, miliki cara pandang tentang Tuhan yang besar. Jangan kecilkan Tuhan ketika Anda punya masalah. Muliakan Tuhan di tengah titik kritis apapun di kehidupan, sudah dengar baik. Allah kita tidak akan pernah bisa terpengaruh dengan apapun bentuknya. Gak bisa, saudara. Alkitab katakan dia mampu tidur di tengah badai tofan. Dia tidur nyenyak. Nanti dia bangun waktu ada orang berdoa. Waktu ada orang berseru kepadanya. Dan ketika orang berseru minta tolong, Alkitab katakan Yesus bangun. Yesus menghardik. Apakah Yesus nggak tahu situasi psikologis, emosi kita hari ini? Yesus mengerti. Yesus tahu bagaimana memuaskan kita dalam doa-doa kita. Dan Yesus katakan begini kepada danau itu, diam, tenanglah. Hari ini, apakah Yesus nggak sanggup berbuat hal yang sama kepada saudara? Apakah Yesus nggak sanggup berbuat hal yang sama kepada kita semua? Ingat, dia berjalan di atas badai. Ayat yang terakhir, saudara, buat kita semua. Yesaya pasal 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 katakan begini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan gak berubah. Ya. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Oh, haleluya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara, Tuhan telah melakukannya kemarin untuk kita semua. Maka dia akan terus mau melakukannya untuk kita. Kalau dia pernah melakukannya untuk kita, hari ini pun dia ingin melakukannya untuk kita. Dan dia ingin melakukannya terus. Yesus tidak pernah berubah, dia tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Allah boleh menjangkau hidup kita. Untuk kita bisa mengerti Tuhan, betapa besar hadir-Mu di hidup kami. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Hadirkan Tuhan. Nikmati perjalanan dengan Tuhan. Bahwa perjalanan ini ada badai. Saya berkata benar. Bahwa perjalanan ini ada air mata. Benar, ada. Tapi jangan takut. Kalau Yesus berjalan bersama kita dalam perjalanan hidup kita. It's okay. Tuhan mampu menyelesaikan. Membawa kita sampai kepada tujuan. Tujuan dari akhir perjalanan iman kita kepada Tuhan.